Udah selesai. Udah. Ya. Ini mau mandi abis ini. Berarti kalau gua kurang lebih ya gue bedain. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Udah selesai nih. Ditutup. Gimana nih? Abang lu apa gua dulu? Sweet. Sweet. Yang kalah kita bakar hidup-hidup. Jangan sweet ah. Soalnya udah berdua udah sweet banget. Iya. Ya, selamat datang di podcast unik, podcast Universitas Krishna di Upayana. Sama gua Kennedy bareng Babe hari ini. Ya, gua Babe. Iya, berdua kedatangan tamu spesial. Spesial banget di telurnya dua. Iya, telurnya 3 dong. Oh, 3 iya. dong. Tergantung lu martabak apa nih, beda. Dar. Tabrak. Iya, betul. Ini mahasiswa nomor 1, nomor 2 lah ya di Unkris ya. Nomor 1 sama nomor 1 nggak ada duanya pokoknya. Oh, nggak ada duanya. 1 sama 3 deh. Ya, 1 sama 1 lah ya. 1 sama 1. Ketua DPM Universitas Krishna di Upayana sama Ketua BEM Universitas Krishna di Upayana. Bukan BEM, sekarang Presiden Mahasiswa. Iya, Presiden Mahasiswa Ketua BEM. Biar keren aja gitu. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Dulu. Siapa tahu kan ada yang belum tahu nih 20 21 kan jarang nggak pernah ke kampus. Yang tuan lu lah. Iya. Bener. Dari NIM belakangnya berapa belakangnya? Kita kan seangkatan Oh, bang. iya. Bang. Kan NIM gua 053 kalau nggak salah. Lu berapa? 115. Ah, ini tuan dulu nomornya, Bang Geri. Nomor NIM-nya ya. Nama gue Gary. Kebetulan seangkatan sama Presma. Dan sebagai masih jadi ketua DPM Unkris. Silakan Presma. Ya, terima kasih Kennedy, Babe, dan Abang Gary yang kebetulan sekarang seangkatan. Gua Dwiki Yendra Saputra, kebetulan masih dipercaya, masih ngejabat ya Bang ya. Jadi ketua BEM atau disebutnya Presiden Mahasiswa Universitas Krishna di Upayana. Asik. Harusnya ada raja nggak sih dari presiden raja kayaknya keren ya? Kalau ada raja ada Moldi takutnya. Itu beda. Gitaris Pak kalau itu gitaris. Ya. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih ya kan. Parah ini sih kan ini. organisasi intra kampus nih. Ini kan dedengkotnya nih. Sekarang nih kan soal organisasi kampus lah. Maba-maba nih kan nggak ngerti nih Bang. 20 lah angkatan 20. Nggak ngerti nih soal organisasi kampus. 21 dong. Sekarang udah 21. Tapi Iya, kan maksudnya 2021 lah. 20 kan nggak ngerasain kuliah offline Bang sama sekali. Oh nggak ngerasain ya? Nggak ngerasain. Ngerasain dong. 2020. Enggak. Berarti mereka harus kuliah di Unkris sampai offline. Oh iya bener. Katanya emang Kita belum tahu sampai kapan ya Bang. Iya. udah ada suratnya kan? Udah. Udah ada suratnya katanya buat Kuliah offline. Kuliah offline. Doain aja semoga kuliah offline 2025 lah ya. Ya, lulus dong. Mereka harus ngerasain gimana deg-degannya titip absen. Iya. Secara langsung. Gimana ngobrol diliatin Pak Parbun gitu kan. Kalau nggak ikut kuliah saya keluar aja gitu ya kan. Iya, kayak semua fakultas tahu Pak Parbun ya. Iya. Tahu kan? Pak Hasni juga ya. Pasti Enggak, juga. Ya Pak Parbun. Pak Parbun kan sekarang Iya, ngejabat di rektorat. Gimana nih caranya bikin ya angkatan ya mahasiswa yang nggak pernah ngerasain kuliah offline tertarik sama organisasi di kampus terutama gitu. Nih yang jawab duluan siapa nih? Yang bijaksana dulu kali ya. Ya gua kan belajar dari abang. Ya, dari abang dulu deh. Seangkatan masa manggil abang? Sama aja. Ya dek. Jawab Ger. Jadi sebenarnya sih teman-teman mahasiswa emang harus ngerasain sih masuk organisasi gitu kan. Karena minimal kita tahu cara bergaul, terus etika terutama yang katanya udah hilang kan memang senioritas gitu kan. Nah, cuma di organisasi kita belajar etika ke yang lebih senior, lebih tua seperti apa. Terus yang paling penting sih public speakingnya gitu. Iya benar. Karena gue sendiri ngerasain pun waktu gua maba kapan tapi ya. Iya, waktu itulah. Iya, Dulu kala ya. Dulu kala itu presentasi itu pun deg-degan gitu, keringetan gitu. Bahkan sekarang masih gitu kan namanya darah muda kan. Iya. Nah, makanya masuk organisasi jadi kita terbiasa ngobrol sama orang-orang jadi lebih pede gitu. Ya asal jangan sampai over pede aja gitu. Iya. Makanya buat teman-teman sih ya harus banget deh masuk organisasi gitu kan. recommended banget ya Bang ya. Karena kita mendapatkan hal yang gak kita dapat di ruang kelas doang gitu. Itu sih paling. Kalau Bang Lek gimana Bang? Ini untuk
yang maba-maba nih berarti ya. Untuk membangun ketertarikan lah. Oh, oke. Ya, mungkin nggak jauh-jauh beda sama Bang Giri. Karena gue juga belajarnya dari Bang Giri juga, kebetulan. Ya, Oke, kalau gitu udah ya. panutan patron juga buat gua sih. Ya, betul. Kalau dari gua ada ketertarikan di organisasi dari awal masuk kuliah sih. Mungkin kalau di komparisi sama kawan-kawan yang sekarang nih 20 atau 21. Kalau gua dulu karena memang aktif mahasiswa, angkatan gue banyak kayak gitu-gitu, jadi ngikut. Pertama dulu di fakultas itu masuk ke KPS itu, kalau di hukum ada komunitas peradilan semuanya, itu pertama kali banget. Terus ya karena demen hobi juga main futsal, masuk di UKM. Awalnya ya nggak ada niatan pengen ngejabat atau segala macam, ya udah nyalurin hobi aja. Nah kalau dari gue sih itu, dan ini juga tantangan buat kawan-kawan yang jadi pengurus nih, mungkin di UKM atau di fakultas-fakultas ada komunitas dan BEM-BEM-nya, itu tantangan juga gimana buat bisa narikin mereka nih, kan mungkin lebih aktif lagi di sosial media gitu ya. Iya benar. Kalau gue lebih teknisnya, kalau tadi Bang Gary kan lebih ya pemanfaatan sosial media sekarang kan impact-nya gede kan untuk berorganisasi dan lain-lain. Ya. Kalau terus sama gua garis bawain, gua tadi sepakat banget sama Bang Gary tuh, bisa public speaking tuh wah luar biasa. Dulu gua AIUEO juga gitu. Gua pas pertama kali tuh megang apa ya, program ya, jadi ketua pelaksana itu Introvak Bang, kalau nggak salah Bang. Iya. Kita yang di ospek. Nih Kennedy sama Babe nih yang gua ospek. Sambutan AIUEO lah, bingung juga, gelagapan juga. Terus semakin kesini ya ada kebanggaan lah gitu. Sekarang udah mungkin ngomongnya lancar, badan agak gelagapan. bisa lebih baik, bisa lebih baik, dan kebanggaan juga. Kemarin kita juga sempet tuh kalau dari BEM ya, ini bisa ketemu langsung sama Pak Bamsud Susatyo, itu ketua MPR, dan kebetulan kan kalau BEM Unkris ini aktif di BEMNUS nih. BEM Unkris ini yang jadi pembuka itu buat omongannya lah, narasi omongannya. Gua deg-degan juga, tetapi karena pengalaman gue tuh dari tadi yang gue bilang, dari KPS, terus di BEM, fakultas, sampai sekarang terakumulasi lah ya. Bisa terbayarkan, itu contoh konkret banget tuh. Gue salah satunya ucapin makasih banyak sama Bang Gary, gue diajarin banyak sama dia gitu. Makanya kalau buat kawan-kawan nih, adik-adik kalau ngeliat dia salim lah ya. Iya. Kalau yang nggak bisa cium tangan, cium pipi Bang Gary nerima. Iya. Berarti kan kalau gua simpulin berarti perjuangan itu nggak bakal nyanyitin hasil kan, Bang? Betul. Karena apa ya, kalau misalnya mungkin perjuangannya juga beda. Kita yang dulu kuliah offline ya, perjuangan kita ke kampus. Kayak Tan Malaka kan pernah bilang kan, Apa tuh? terbentur Hancur. wah, berdarah. Terbentuk gitu kan. Pasti nggak akan mengkhianati hasil. Enggak, menurut gua perjuangan yang beda aja sekarang. Kayak kita harus ke kampus dulu kan. Sekarang kita harus punya kuota, terus harus bangun pagi punya dan device. punya device juga gitu. Punya maksudnya. list tempat wifi di Iya, punya list bener. tempat kopi mana aja yang pagi udah buka gitu kan. dan mesennya bisa satu aja gitu kan. Punya duit yang penting Bang, jangan nongkrong doang, nggak jajan-jajan. Iya, mungkin itu aja sih kan. Nah kalau yang abis itu gini nih, misalkan udah ngejabat nih, udah ikut nih organisasi, udah ada kemauan. Kan lagi masa pandemi Bang, bikin apa-apa susah. Cuma nama aja yang tercantum kadang-kadang. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Nah kayak gitu gimana tuh? Cara ngakalinnya di dalam kampus ya? Kalau apa namanya? Gue dulu dong Bang, gantian Bang. Ah iya udah. Oke. Itu Gantian sekarang Gantian. yang Tadi- tuan. Jangan ngecap. Nyeruput kopi aja dulu. ntar jadi gue ngikutin doang lagi Bang. Oke, Kata-kata oke. lu, gue agak itu langsung. Berarti gue harus nyiapin jawaban yang beda. Iya dong. bener. dong, harus. Kan yang lebih bijak, Iya. iya kan? Gue ntar ngikutin jawaban lu doang jadinya Bang. Gitu. Ya gimana? Ya kita nggak, kalau dari gue sih prinsipnya satu, kita nggak boleh kalah sama keadaan aja. Ya memang mungkin yang tadinya kita yang terbiasa dengan buat kegiatan apalah lain sebagainya, ospek itu kita kumpul bareng-bareng, introvak itu yang buat fakultas kumpul bareng-bareng, kita ngadain acara musik, acara cup, futsal dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau di masa kayak begini untuk eksekusinya ya, eksekusi kegiatannya masih banyak kok. Kalau
Gua kebetulan juga masih aktif juga di luar gitu, tapi ya sesuai dengan protokol lah kesehatan. Tetap gua kalau dari BEM sendiri mungkin contoh konkretnya itu gua tetap bisa advokasi ada korban penggusuran di Tebet. Itu tetap bisa jalan, kita tetap bisa jalan terus. Ada seminar-seminar yang kita tetap bisa ikutin. Nah kayak begini juga nih, kan nggak banyak-banyak nih, tetapi kita bisa menjangkau banyak orang nih. Betul, Lewat kayak begini-gini nih. Iya sih. Gua sangat bangga juga nih sama podcast unik ini nih. Bilang kayak gitu. Ini salah satu contoh konkretnya gitu kan. Cara-cara kita jangan kalah sama keadaan, cuman kita mau apa enggak aja gitu. Kalau masa pandemi ini sih gitu. Kalau apalagi juga sekarang lagi eranya e-sport kan banyak kan. Itu bisa tuh kan kalau cup gitu kita buat lah. Iya, Kita lebih dukung. mudah ya dijangkau. Betul. Tambah kita juga ada Bang ya. Angkatan 2015 Sahrul itu Juara 1 iya. Asia Asia ya. Asia FF ya. iya. Free Fire. Free Fire Asia. ya. Nanti Itu bisa kan, kita undang juga sih di sini. itu kebanggaan juga kan kayak gitu, berarti kan nggak kalah kita sama keadaan itu sih. Kayak Gimana kalau Bang Giri? Udah selesai. Udah. Ini mau mandi abis ini. Berarti kalau gua kurang lebih ya gue bedain. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Udah selesai nih. Ditutup. Jadi apa? Sebenarnya kan memang kalau kata Dwiki kan kita nggak boleh kalah sama keadaan gitu loh. Bahkan ya kalau gua panjangin sedikit gitu kan biar ya kelihatan bijaknya lah. Iya. Kita sama perasaan aja nggak boleh kalah gimana sama keadaan. Aduh, perasaan terus dari tadi. Nah, terus apa kan juga setelah pasca pandemi ini kan kita harus dibiasakan hidup di tengah-tengah pandemi ini kan ada kegiatan kita yang terbatas gitu, bukan berarti nggak ada gitu. Artinya balik lagi ke teman-teman gimana semangatnya gitu kan. Walaupun doa kita belum seragam nih kan, setidaknya semangat kita tuh udah daya juangnya itu udah sama betul. gitu kan. Aduh, ini benar-benar Jadi kuat bisa terus. diakalin kegiatan kayak gini nih bisa dibanyakin gitu kan. Dan juga kan kebetulan kampus kan juga nggak terlalu tertutup banget gitu kan, masih bisa memperbolehkan kita datang untuk berdiskusi. Nah, tinggal pola-pola yang lain tinggal dipikirkan lagi bagaimana gitu. Cuma memang berasa banget bedanya Ken sama gitu. Parah. Apalagi kita yang udah ngerasain kuliah offline gitu kan. Ngerasain enaknya gimana, hype-nya kalau misalkan ada acara kayak ospek, ada itu lomba yang bola, hilang, itu yang hilang. Itu iya, momen-momen itu yang kita belajar gagah gitu kan. betul Bang. Di lapangan semua tuh selalu ke meja tengah ada. Kalau yang laki-laki ngapain ya Bang ya? Iya. Bobo duit gitu. Iya. Itu yang kita rindu gitu loh. Masih persyaratan itu. Oh, masih persyaratan. Iya. Makanya kalau apa namanya ya tetap aja kan balik lagi ke yang tadi soal sedikit soal organisasi kan. Kalau yang dulu kan mungkin memang masih banyak yang teman-teman mahasiswa juga yang nggak aktif di organisasi itu kan dia kuliah pulang gitu kan. Kupu-kupu. Iya. Sekarang pulang aja di rumah aja. Nggak kuliah. Itu pula nggak tahu ya, ntar pulang bawa hasil lagi kan. Iya. Ya. Kalau dulu kupu-kupu sekarang kunang-kunang. Kuliah nangis. Nangis di rumah ya terus kan. Jadi masih bisa lah ya kegiatan-kegiatan lain. Berarti kalau misalkan udah kayak gini mau nggak mau ya udah hidup bareng sama keadaan kayak gini. Berarti salah satu jalan lainnya adalah kampus mungkin bisa memfasilitasi yang kayak gini-gini nih supaya mahasiswa tetap aktif gitu kan. Karena kan memang kebetulan beberapa waktu lalu kan BEM sendiri mengadakan vaksinasi di kampus kan. Wah, 2 itu kali. keren. Dan terakhir juga BEM Fakultas Hukum gitu kan sama Komunitas Peradilan Semu dan DPM Fakultas juga gitu kan. Artinya memang kita sendiri pun sudah mulai membiasakan untuk itu. Pengabdian masyarakat jadinya kebanyakan. Insya Allah juga Untris mau ngadain imunisasi kan. Dapat apa biasanya? Bubur kacang hijau Sama puding. timbangan bayi. Iya. Susu pisang. Susu pisang. Pasti. Terus dulu kan. Oh iya. Terus dulu. Jadi mungkin gitu kegiatan-kegiatan BEM atau apa yang baru, kegiatan organisasi yang baru mungkin bisa jualan masker gitu kan. Kayak kita kan kegiatan kayak gini kan tetap ngikutin protokol gitu. Pasti. Kita pakai masker walaupun nggak kelihatan kan. Udah swab tadi kita. Tadi udah swab. Swipe up ya. Swipe up ke atas. Swab up. Yang penting sih menurut gue di tengah-tengah kayak gini yang penting sehat nggak sih kan? Tapi mending ke pinggir nggak sih daripada di tengah-tengah? Oh Iya benar. iya. Ngeri ketabrak. Iya. Kalau di pinggir kayak sambel tuh. Bener-bener kata Babe tuh tadi bilang kita harus jaga kesehatan tuh. Poin juga tuh itu sebelum kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya nih kayak begini-gini Bener, kita
jaga kondisi ya. Yang kita biasa ini anak muda bang kita kan bang ya. Iya. Anak muda nih abang nih khususnya. Ya, Yang biasa begadang, ngopi Iya. terus segala macam. Nonton bola. Ini jangan ngerokok gitu. Iya. Rokok teman maksudnya. Iya. Jangan rokok teman. Ngeri kegampar loh. Iya. Begadang ngopi segala macam ya mungkin itu bisa bagi-bagi lah kalau Iya. memang nggak penting-penting banget kondisi lagi begini ya kita istirahat apalagi mungkin ada targetan besoknya mau ada ketemu orang atau ada aktivitas yang mungkin berat itu terus tambah vitamin benar. gitu. Percuma suplemen Percuma gitu kalau sekarang otaknya pinter, apa dia bisa ngolah waktu tapi nggak sehat kan percuma Iya, gitu. betul. Jadi kayak tren sekarang nggak sih ada istilah pemuda jompo nanti? Oh iya benar, yang Itu kan ngeri juga gitu. Udah. Makanya kan kayak sekarang pun gue juga udah mulai warning diri kan biar kata baru 23 tahun. iya betul. Mulai hati-hati aja gitu. Iya. Udah berarti. Iya, Berarti gue 17. Kan gak dibilang 23-nya kapan? Iya, benar. Berapa tahun lalu gitu kan gak dibilang. Udah lu. Untungnya kan budaya universitas nih buat teman-teman maba juga kita nggak pernah nyebut umur tapi di Iya. angkatan berapa. Angkatan Nah, berapa? berapa. NIM-nya berapa kan lihat aja. lebih manusiawi. lebih Iya. manusiawi. Sopan Iya, caranya. sopan. Nggak ada yang telat untuk belajar kayak Enggak gini ada. ya. Enggak pernah ada kata telat untuk belajar. Kata terlambat untuk belajar. Sorry tadi kita kepotong. Ih nggak jadi gue yang Oh iya. Iya, Bang Giri yang coba ulang, Bang Giri ulang, dulu, ulang, Bang ulang. Giri. Iya buat teman-teman maba yang maba doang ya. Sorry kita tadi kepotong. Gue sama Babe sholat dulu. Terus kalian ngajarin Presma dan Kennedy gitu kan biar mereka bisa belajar nungguin orang sholat. Iya. Sabar supaya sabar nungguin orang sholat. Jadi gimana menurut kalian berdua? Kebalik. Sebenarnya Kebalik dong. Kan mereka narasumbernya ya. Iya. Kita kan narasi Kamaru. Iya. Naruto dong. Gimana? Tadi lu mau nanya nggak? Kan tadi mau nanya lu. Enggak, lu dulu nanya. Tadi kan lu yang mau nanya. Gua. Iya, lu dong. Gimana ya? Oh ini. Kuliah sekarang kan nggak kayak kuliah dulu nih bang. Apa sekarang tuh online. Bisa sih kita pergi kemana-mana sambil kuliah. Cuman kan gampang sebenarnya ngimbangin waktu kuliah sama kegiatan jadinya karena bisa di mana aja. Nah kalau kuliah masih offline, gimana nih cara ngimbangin kegiatan-kegiatan Yang sekarang BPM lagi, kah ya. atau kegiatan kampus sama kuliah supaya dua-duanya jalan. Kan ada yang fokus ke sini aja kuliah berantakan. Jadi nilainya jelek apa segala macem. Gimana nih cara ngimbanginnya menurut kalian berdua? Ini pertanyaan bagus nih. Ini nggak bisa dijawab sama orang kayak kita, Ken. Enggak ya, enggak bisa. Harus orang kayak Gua kalau ditanya kayak gitu, Bang. nggak bisa. Gitu nggak bisa. Ini yang expert di bidang itu nih. Di bidang titip absen. Iya. Gimana nih? Abang lu apa gua dulu? Sweet. Yang kalah kita bakar hidup-hidup. Jangan sweet ah. Soalnya udah berdua udah sweet banget. Iya. Ya udah. Berarti kalau contoh kasusnya kita apabila nih mau offline kuliahnya. Iya. Ya kalau gue sih udah ngalamin sama Bang Gary, mungkin Kennedy, Babe juga ngalamin buat kawan-kawan ini untuk persiapan ya mungkin kita juga ada targetan gitu program pemerintah dan kita berkaca sama kampus-kampus lain. Tuh udah ada beberapa kebetulan ponakan sih ya jatuhnya. Udah om-om berarti. Udah Kang. Ponakan gue tuh Sugar Daddy. di UPN udah mulai masuk. UPN Jogja apa UPN Pondok Labu? Pondok Labu sini, UPN sini udah mulai masuk kayak gitu-gitu udah beberapa. Ya kita harus siap juga tuh untuk menghadapi hal yang kayak gitu. Kalau untuk ke organisasi berdasarkan pengalaman gue sih ya tetap rajin ya, setidaknya minimal aja tuh masuk kelas dulu mau secapek apapun mau sepagi apapun khususnya paling biasanya kan maba nih semester awal-awal tuh pagi tuh biasa itu. Kalau di hukum sih gitu ya, dan beberapa fakultas sih gue tanya gitu juga. Setidaknya masuk dulu, hadir dulu. Kan tuh daftar kehadiran tuh dihitung juga ya. Kuliah nomor 1 ya? Ya. Kuliah tetap nomor Mau 1. nongkrong sampai pagi, yang penting bangun kuliah dulu. Tanggung jawab dia sih itu, Bang. Ya bersyukur terus kalau tadi kan kita sepakatin ya bisa dibilang organisasi juga baik tuh dan harus sih kalau menurut gue wajib tuh buat kita nih mahasiswa dengan label mahanya ini kan mahasiswa kan mahanya nih itu harus tuh untuk nimbangin apalagi ditambah mungkin ada yang udah punya pacar atau ada yang kerjaan kayak gitu tuh kan agak makin berat tuh. Kalau gue syukurnya Nggak pacaran? bingung juga. Ya, bisa support lah kawan-kawan, teman-teman dekat itu mensupport lah gitu. Skak mah.
tetap mensupport ya. Ya udah karena dia tahu gue maksudnya baik dan gue di organisasi itu juga pasti ada manfaat yang baik juga. Cara ngebaginya ya mungkin kalau lagi ada tugas ya lo resiko sebelum rapat atau sesudah malam-malam lah sesudah rapat kelar lo tugas kerjaan biasa kan udah mager tuh bang, udah habis rapat-rapat atau habis bikin kegiatan udah capek, udah bawaannya pengen ngerokok ngopi habis itu tidur kan kayak Penat gitu. lah. Berarti itu bukan alasan ya bang ya? Bukan alasan, ada kok paling tugas tuh ngerjain sejam lah udah selesai. Kalau berkaca ya gua pengalaman gini. Terus kalau mungkin yang agak-agak ribetnya tuh mungkin kerja kelompok tuh, tugas kelompok yang bareng-bareng tuh. Ya itu lebih komunikasi aja, bangun cari kelompok tuh yang memang bener-bener udah ngerti lah sama keadaan kita masing-masing, bisa memahamin lah. Jangan cari kelompok atau ya buat kawan-kawan juga jangan sampai ada yang kayak begini saling menjatuhkan. Udah lo karena lo kinerja lo sedikit segala macam tulisannya absen namanya dikecilin atau segala macam tuh suka tuh bang ada. Yang kalau dari gue sih lebih baik saling membangun lah. Yang penting ada alasan yang jelas. Harus ngerti ini orang di organisasi. Bukan maksud mau dispesialkan ya. Bukan maksud mau dispesialkan tapi harus ngerti. Tapi lu juga harus ada kontribusinya buat tugas kelompok itu. Ngeprint kek. Duit minimal. betul. Iyalah kayak gitu. Soalnya ada yang saling menjatuhkan bang. Contoh gue punya temen nih bang ya. Gue nanya nih, otomatis temen gue tuh harus nanya bang. Itu emang egois banget. Gue kuliah online kayak gitu bang. Masa kalau dia nanya gue harus nanya? Gak boleh kalah dong. Ya udah kira. Tapi ya, seru sih jadinya kan persaingan sehat gitu kan. Gue gak mau kalah sama lu, gue gak mau kalah gitu yang bagus sih sebenarnya. Ya tapi jangan itu tadi absen dikecilin ya tulisannya. Itu tidak baik. Bareng-bareng lah manjat ke atas ya, jangan saling tarik-tarikan ya kan. Kalau itu kan diskusi gitu kan ya tergantung dosennya nilainya gimana, yang penting mau belajar kan aktif gitu. Mungkin dari gua itu dan ya tambahan ya gue bisa membuktikan itu dengan IP gue di atas 3 IPK gue gitu, walaupun Ada dengan tulisan 3 terus di atas Iya. IP-nya 1,2. ya 3,2 lah gitu, bisa lah minimal kayak gitu. Mungkin dari abang Bang Eri gimana Bang Eri? Sebenarnya juga kalau misalnya nanti udah offline kan emang agak sulit kan membagi waktu gitu kan. Gimana organisasi dan juga kuliah gitu. Karena gue pun juga nggak pinter-pinter amat ngatur soal itu. Minimal mungkin bisa kayak harus ngobrol ke dosen yang bersangkutan juga gitu, dan juga ke organisasi yang memang kita tekunin gitu kan, kayak jam segini ada kelas gitu kan. Itu mungkin harusnya sih bisa disesuaikan. Betul. Dan memang kayak tadi seperti Dwiki bilang kan, sebenarnya juga ya balik lagi ke pribadi kita masing-masing gitu kan. Nggak semua bisa ngejalanin, cuma ada yang bisa ngejalanin, tinggal kita pilih kita mau di bagian mana gitu kan. Dan soal yang kayak tadi ada tugas atau tugas kelompok gitu kan, pinter-pinter kita ya di organisasi kan bergaul sama teman-teman gitu kan. Betul. Itu Minimal kalau kita nggak bisa ngerjain, nggak ada waktu, ada teman yang bisa ngerjain. komunikasi Saling kan support itu, lah ya bang ya, saling komunikasi support kan ya. gitu itu salah satu kelebihannya juga sih, kelebihannya organisasi ya banyak teman. Teman. Ngerti lah cara berkomunikasi formal Jadi dan kita formal. bisa bagi tugas kan, Iya, apa namanya, kayak misalnya gue ngerjain yang ini gitu kan, sisanya bagian teman gue gitu. Nah, kan kerja kelompok kan ada yang kerja, ada yang berkelompok kan Iya. bang. Ada yang satu yang kerja sih saya main game. Ada yang kerja, ada yang kerjain temennya. Iya. Nih, gue mau nanya nih Ken, ini Iya. mungkin sebagian dari closing statement juga nggak apa-apa gitu. Kan abang ini kan dari ada yang DPM, ada yang BEM. Gimana sih cara mencapai level itu gitu? Sedangkan kan Iya, maba-maba kan, maksudnya maba-maba kan juga pengen tahu gimana sih cara masuk BEM, gimana sih cara masuk DPM gitu. Iya, yang nggak ngerti gitu Yang kan nggak caranya, ngerti. gimana sih cara mencapai ke situ Ke situ gitu. itu. Yang sebelumnya dari mahasiswa biasa nih kan kalian berdua. Kalau gue sih dari awal udah luar biasa kan. Ini Kalau kalau kita- Bang Geri masih ada keturunan Superman. Kalau ke Bang Geri luar biasa, gue yang biasa di luar. Dikunciin malam boleh. Iya betul. Sebenarnya kan kalau apa namanya di DPM kan memang dari Komti biasa ya. Iya, Di iya. kelas gitu kan, dia ke Komti mungkin belum pada tahu bang. Apa itu Ketua Komti? kelas. takutnya beda versi nggak sih? Iya, Beda zaman tapi- beda arti nggak sih? Iya, maksudnya tapi intinya ketua kelas lah ya, Iya, Komti ketua ya? kelas, ketua kelas. Ya ketua kelasnya deh. Apa namanya, otomatis mereka sebagai simbol perwakilan Iya. mahasiswa kelas ya kan. Nah itu mereka masuk ke DPM fakultas. Iya. Nah nanti setelah itu baru mereka didelegasikan ke universitas gitu. Pola yang idealnya sebenarnya seperti itu. Iya.
Tapi untuk apa namanya dalam kondisi-kondisi tertentu Bisa berubah ya. iya bisa berubah. Berarti yang pertama mereka harus jadi komite dulu yang pertama ya. Iya, Dan sama- dia bisa mengurus teman-temannya ke dosen yang baru. Iya. Tuh, terus baru masuk DPM fakultas, terus didelegasiin ke DPM universitas. Nah dari si komite ini kan juga paling dari kelas biasanya 4 orang ya, 4 sampai 5 Iya, orang. 4 orang, Iya. Betul. Tinggal si apa yang mewakili kelasnya siapa gitu. Gitu paling. Oh Iya. gitu. Berarti itu yang idealnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman teman-teman maba dan 2020 yang belum tahu nih, ini Iya. info penting banget Iya, ya. benar. Sama ini sih sebenarnya sedikit meluruskan mungkin ya buat teman-teman yang ingin masuk organisasi kan memang tujuannya itu kita bener-bener belajar gitu kan. Komitmen di situ nggak yang untuk mencari dikenal banyak orang Iya, atau famous sekedar dan lain-lain, eksistensi ya. ya. Eksistensi. Sebenarnya kalau misalnya tujuan buat itu ya mending nggak usah masuk organisasi gitu. Itu Buang-buang waktu. itu sebagai hadiahnya aja sih nggak Iya, sih, Bang? Kalau itu bonus. terkenalnya itu bonus gitu. Kalau kan. Bang Gary sebelum organisasi udah eksis. Udah terkenal. Udah kadang. Emang dulu main iklan eksis yang jadi kiper. Hot. Iya. Enggak, soalnya dulu terkenalnya rajin ngaji. Iya. Ini suaranya kedengeran katanya. Seantero Unkris. Nah kalau Bang Dewek gimana Bang? Gimana caranya untuk Mencapai mencapai level- presiden mahasiswa gitu dari Ya, bawah? Mungkin tadi kalau Bang Gary kan itu di DPM tuh ranahnya legislatif seperti itu ya dari komite-komite kelas. Kalau eksekutif ini mungkin kalau kita ibaratkan di pemerintahan kita nih buat kawan-kawan, kalau BEM ini lebih ke pemerintahnya kayak di presidennya, kalau DPM itu lebih ke DPR-nya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya gambaran kasarnya ya. Itu kalau perbandingannya. Kalau buat level jadi presiden mahasiswa sebenarnya gua nggak ada tujuan, taruh awalnya nggak ada targetan dari maba awal masuk nih organisasi, gue pengen pokoknya jadi presma nih. Gua nggak ada tujuannya itu. Gue malah mau, tapi nggak kesampaian. Ini pertamanya gue pengen jadi presma. Buset. Ini siapa nih orang nih tinggi nih. Gara-gara ngeliat Bang Lambok dulu. Iya. Nah, memang itu Bang Lambok tuh senior 2 tahun dia. Oh, sekarang dia Tapi Presma tuh harus rajin ke kampus. Nah, Ya. Sama rajin kuliah juga nggak sih? Iya. Nah. Iya aduh. Kalau Gue rajin ke kampusnya, kuliahnya enggak. lanjut Bang, lanjut. ya kalau buat jadi presma ya minimal tuh harus aktif di suatu lembaga dulu ya, minimal udah ngejabat di BEM fakultas atau ada komunitas di DPM atau BEM, nggak apa-apa aktif di organisasi tingkat fakultas. Habis itu ke UKM gitu. Kalau dari gua sih dulu di KPS, habis itu di BEM fakultas, habis itu naik di UKM Krisna Bola dulu Bola. karena demen hobi main Iya, bola di aktif di situ. Terus ada pemilihan nih pergantian RW. Oh bukan. gantian Presma. Dia siapa tahu langsung mau jadi RW, emang kenapa? pergantian ketua BEM. Terus ya mungkin kawan-kawan lingkup juga teman-teman dekat nih. Nah, ini poinnya nih, kalau menurut gua kita harus punya circle atau punya teman-teman yang saling Suportif. support ya, saling support lah kayak gitu. Ya tadinya mungkin gua nggak ada niatan, terus dipikir lu punya potensi itu loh, lu harus punya teman yang bisa ngeliat potensi kita satu sama lain kayak gitu. Salah satu Bang Yari dorong juga, lu punya kok bisa nggak apa-apa, gua sharing juga gitu, ya udah naik. Berarti kan pemilihan BEM kan lewat pemilihan ya Bang ya. Iya. Semua Unkris nih milih pemira gitu. Nah, berarti dalam tanda kutip Bang Dewek ini harus terkenal dong. Bener gak sih? Berkampanye dong tetap kan. Iya, berkampanye Ya, berarti harus terkenal juga dong. Tapi kan dia punya tim biasanya tuh. Oh Iya, iya, punya bisa tim. tim. Ya, Mobile Legend, tim Mobile Legend. Ya, Ah, bukan. ya mungkin nggak bisa gue satu-satu gue samperin setiap mabaknya kan kayak gitu. Mungkin ya ada delegasi, ada tim-tim ya tanda kutip. Secara garis besar tapi seperti itulah Ya, ya. secara garis. Secara Nah, kalau kebetulan juga nih sedikit gambaran tuh pemira tuh. Kalau gue tuh untuk pertama kali Bang ya, one man one vote tuh teknis pemilihannya. Sebelumnya itu setiap lembaga yang memilih gitu, setiap sidang. lembaga. Aklamasi ya Bang ya. sidang pleno. Enggak, Beda. beda. Kalau sebelumnya Sama tuh yang OKM. di sebelumnya gini, mungkin Abang bisa bantu ngejelasin tuh Bang, perubahan itu dari pemira sama yang sebelumnya tuh. Jadi sebelumnya itu memang dibikinnya kayak musyawarah gitu Musyawarah. kan, perwakilan DPM dan BEM fakultas, lalu ada 14 UKM. 14 UKM itu yang musyawarah di dalam situ untuk memilih apa namanya ketua BEM. Nah pas yang Dwiki ini pertama kalinya yang one man one vote mahasiswa secara langsung. Coba kalau menurut gue kayaknya kan gue ngikutin juga tuh. Kayaknya prosesnya agak lama juga Iya. gitu. Karena apa? Cewek-cewek biasa kan susah milih bro. Iya. udah. Pilihan tuh Makanya membuat lama pilihan enggak. banget. Iya benar. Mungkin ada ralat dikit ya Bang. Katanya sih sekarang ada 15 UKM Bang.
Oh, nambah satu. Kemarin kan Ya, baru ada. ini Apa tuh? pengusaha muda gitu. Oh, ya. HIPMI masuknya UKM. Gitu Masuk ke kan. UKM. Inkubis apa? Inkubator bisnis. Oh, Jadi kita yang mau Inkubis. inkubis itu inkubator Oh. bisnis. Jadi kita yang mau bisnis bisa di UKM itu. Iya. Jadi makin banyak kan makin banyak Rame, wadahnya, rame, iya. bisa tersalurkan lah apa yang kita pengen. mungkin terakhir kali kan. Iya. Punya Terakhir lah nih closing statement dari abang-abang. Ntar lagi kan kalian lulus kan, bergantilah akan ada regenerasi. regenerasi. Iya, gimana pesan-pesan untuk regenerasi kalian dan yang akan meregenerasinya lagi gitu. Gantian. Ya kalau dari gue sih sebenarnya kan kalian terutama yang teman-teman mahasiswa baru juga dan angkatan 20 kalian harus benar-benar masuk ke organisasi dan nikmati prosesnya di situ gitu kan, cara bergaul sama orang gimana, terus apa yang tadi dibilang di awal soal public speaking dan lain sebagainya. Jadi murni memang untuk mengabdikan diri kalian di organisasi terutama di kampus gitu kan. Nah, selebihnya entah itu dapat popularitas atau segala macam itu bonus buat kalian gitu. Yang penting kalian jalaninnya dengan sepenuh hati aja sih, itu paling. Gila. Kita nggak nyangka Merinding. Bang Gary ini nyiapin closing statement sebaik itu. Oh. Keren. Biar serius Dia dikit. semuanya selalu dari hati. Iya, ya, dari dasarnya. hati. Emang dari hati awalnya. Biar nggak Karena dibilang fakultas main-main. hukum apa kan? Selalu di hati. Iya. Udah ganti sekarang. Oh iya. Udah. Dulu simple tapi Iya. melekat gitu loh kan. Kan kita kan pas zaman kita. Fakultas zamannya hukum. beda-beda. Sekarang lebih kerenan, Iya. kayak gitu lebih kekinian lah. Iya, pakai bahasa Inggris ya sekarang. Apa? Fakultas hukum? You can future from the future kan ya itu mah Inggris ya. Pokoknya Inggris. terakhirnya love for justice Ya, gitu. Kalau looking future from the future itu Inggris. Looking future from the future. Ya. Gimana, Kalau Bang dari Dewek? Bang Dewek. Oke, kalau dari gua mungkin untuk mempersiapkan maba-maba ini ya sebentar lagi kita mungkin mau selesai gitu kan, udah mungkin Umurnya kan? Oh, Jangan dong. Enggak umur di sini, Bang. Iya, umur di Inggrisnya, iya. di kuliah. Kalau buat kawan-kawan nih, khususnya yang 2020 2021, kalian orang-orang terpilih dari gua. Karena apa? Di kondisi pandemi saat ini banyak yang mahasiswa yang sudah kuliah habis itu Gugur ya. gugur merelakan lah karena keadaan pandemi gini. Gitu, merelakan karena mungkin keadaan finansial dan lain sebagainya tidak bisa. Dan mungkin ada kawan-kawan kalian mungkin bisa kalian cari tahu juga pengennya kuliah niatnya mungkin punya kemampuan intelektual yang baik juga, tapi karena keadaan juga nggak memungkinkan jadinya udah gue cari kerja dulu deh. Nah, kalian ini mahasiswa baru adalah orang-orang terpilih dan mempunyai tanggung jawab besar khususnya kepada diri sendiri dan keluarga serta lingkungan serta masyarakat. Itu kalian harus mengemban tanggung jawab yang segitu besar, tetapi itu jangan dijadikan beban. Iya. Itu harus dijadikan motivasi. Wah, gua orang terpilih, gua harus bisa membanggakan dan gua harus bisa ngelakuin hal-hal yang baik. Tadi wajib buat masuk organisasi karena di situ kalian banyak relasi, banyak pertemanan, kalian banyak belajar dan bisa mengenal diri sendiri. Lebih bisa mengenal diri sendiri gitu. Kalau tadi bonus tuh kalau bisa jabat jadi ketua BEM atau Presma atau ketua DPM atau ketua UKM atau lain sebagainya, itu bonus kalian jalanin aja dulu gitu. Kalian nikmatin prosesnya, nanti biarlah orang-orang lain yang menilai gitu. Orang-orang yang lain yang menilai kalian punya potensi. Tapi jangan sampai lupa kalau sebenarnya kalian punya potensi, setiap orang punya potensi. Iya. Itu. Bukan karena lu nggak jadi Presma tapi lu nggak berpotensi kan. Betul. Bukan. Itu Karena punya ada potensi. pepatah mengatakan Nih, Ken. pepatah Meksiko. Enggak, Dia bisa bang. bukan. Oh bukan. Pepatah. Yang gua denger ya, pemimpin yang baik akan menghasilkan Generasi yang baik. Emang ya gitu. Kan gini. Itu bukan orang tua yang baik. itu dari orang tua gua mungkin. Oh iya. Iya. Bapak. Gini, kalau nggak salah gini, sebaik-baiknya pemimpin mempersiapkan pemimpin berikutnya. Itu. Bener nggak sih? Bener kan? Bener, bener. Ya, sebaik-baik. Sama ini sih nambahin dikit, gue soalnya kadang suka ngerasa kurang. Iya. Jadi kan mungkin kalau yang tadi si Dewek bilang itu kan jabatan sebagai ketua itu bonus karena apa? Lu dapat amanah dari banyak orang. Iya betul. Itu bonusnya di organisasi gitu kan. Terus panjangin dikit lagi. Aduh, tadi Bikinin mulu ya. Cakwe. Pokoknya pokoknya teman-teman juga harus bisa nikmatin masuk organisasi gitu. Iya. Karena gue sendiri pun
sebelum ya yang sebentar lagi lulus ini kan insya Allah Amin. sudah merasa cukup puas di organisasi karena pernah ngerasain di Relawan Muda Indonesia, terus ada namanya sekolah politik kerakyatan juga gitu. Itu contohnya hal-hal yang kita nggak dapat di dalam Kuliah, kampus gitu. dalam kelas. Jadi kalian benar-benar harus bisa menggunakan waktu kalian deh buat menghasilkan pengalaman yang banyak. Untuk berkembang lah ya. Iya. Itu. Jadi intinya Berkembang ya bukan mengembang. Iya benar. Baking Di, powder. di usia muda saat ini gitu kalian harus banyak-banyak gitu. Jangan kalian stuck hanya ya udah pacaran gitu, kuliah pacaran. Janganlah kalau kayak gitu. Hanya sebatas itu doang maksud Ya gua. enak Maksud boleh gua- pacaran, gua nggak boleh pacaran. Pacaran itu Bukan. support doang. Gua kemarin sedikit sorry tambahannya. Kemarin gua ada seminar tuh bareng sama LPM tuh, ada Kak Soraya tuh, presenter dan lain sebagainya. LPKK kali. LPM. Udah ganti, Lembaga udah ganti. pengembangan Pengabdian masyarakat. pengabdian masyarakat. Itu dia bilang dia masuk kuliah itu karena pacarnya kuliah di hukum. Dia udah lulus habis itu pengen kuliah lagi karena pacarnya itu kuliah mahasiswa fakultas hukum. Dihukum pacarnya. Fakultas hukum kuliah di Maling, fakultas hukum. maling. Pacara maling. Itu pacaran yang keren tuh yang kayak gitu-gitu. Maksudnya memotivasi pasangannya untuk kuliah. Jangan yaudah kita pacaran aja cabut kuliah, jangan kayak gitulah gitu. Kayak pacar lu kerja di apartemen B katanya waktu itu. Kerja apa dia? Ya tau lah. Tiketing. Ya pokoknya kalau dari gua closing statementnya kalian harus banyak bertemu orang lain, bertemu orang baru, mengembangkan diri lebih sering gitu. Jangan stuck hanya atau nyaman di suatu zona nyaman kalian, stuck di zona nyaman kalian itu. Kalian harus lebih mengeksplor diri, itu aja. Kalian punya wadah yang sekarang namanya universitas yang kalian kuliahi gitu ya. Kalian masuk ke sini, kalian jadi mahasiswa Universitas Krishna Dupayana. Banyak wadah-wadah yang bisa kalian coba dan kalian coba salurkan di sana. Soalnya sayang ya udah bayar kuliah mahal-mahal Betul, kan Bang. nggak dapat ini, nggak manfaatkan masuk organisasi. Ini bagus banget ya kan untuk. Tapi gue jadi serius sih ya. Iya nggak apa-apa. Terakhir-terakhir. Jadi ada bercandanya ada. Ada seriusnya. Ada seriusnya. Iya. Jadi ada positif yang bisa diambil dari podcast ini. Betul. Jadi intinya di masa pandemi kayak gini pun nggak boleh menghambat mahasiswa sekalipun untuk berkembang. Bener. Tetap harus upgrade diri, kenali diri sendiri, jadi versi terbaik lah dari diri sendiri. Apalagi di Unkris ini kan, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu nyiapin itu. Enggak. Ya, gitu aja episode 2 podcast kita hari ini. Terima kasih buat Bang Dery dan Bang sama-sama. Ricky yang udah datang ke studio kita. Bersama saya Bragas, Saya Kennedy. bersama kita Unkris Maju. Oh, Gitu enggak? enggak. Kirim bersama kita Iya. bisa. Ya, dadah.